Di tengah hiruk-pikuk Makkah, sebuah peristiwa yang mengguncang hati banyak orang terjadi. Abdul Muthalib, seorang pemimpin Quraisy yang dihormati, berdiri di hadapan keputusan berat yang hampir mengorbankan putra tercintanya, Abdullah, yang kelak akan menjadi ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, seorang ayah yang dihadapkan pada persoalan yang mengerikan, memenuhi nazarnya kepada Allah dengan menyembelih Abdullah, putra tercintanya. Namun, siapa sangka, solusi yang datang dari perjalanan panjang menuju Khaybar justru membuka jalan bagi sebuah kisah penuh hikmah dan keajaiban ilahi. Bagaimana akhirnya 100 ekor unta menjadi jawaban dari dilema besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kalian yang selalu setia mendengarkan cerita kami. Jangan lupa tuliskan harapan dan keinginan kalian di kolom komentar. Semoga apapun yang kalian impikan segera terkabul. Buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga, agar kami lebih semangat berbagi kisah yang inspiratif, unik, dan menarik buat kalian semua. Nah, di video kali ini, kita akan membahas kisah luar biasa tentang Abdul Muthalib, seorang pemimpin Quraisy yang dihadapkan pada ujian iman yang mengguncang hati. Demi menepati nazarnya kepada Allah, ia hampir mengorbankan putra tercintanya. Seperti apa kisah lengkapnya? Sebelum kita lanjut, mari kita lantunkan salawat kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah, mari kita mulai. Kisah Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah salah satu babak penting dalam sejarah awal Islam yang penuh dengan pelajaran berharga tentang keimanan, pengorbanan, dan kebijaksanaan ilahi. Diceritakan dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Ishaq yang kemudian disyarah dan ditahqiq oleh Ibnu Hisham. Kisah ini menggambarkan sebuah nazar yang hampir berujung pada pengorbanan Abdullah, ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermula dari keberhasilan Abdul Muthalib dalam menggali kembali sumur Zamzam, sumber air kehidupan di tengah gersangnya Makkah. Keberhasilan ini yang diperoleh setelah bernegosiasi dengan suku-suku Quraisy memicu sebuah nazar di hati Abdul Muthalib. Ia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa jika ia dikaruniai 10 orang anak yang dapat ia lindungi, ia akan menyembelih salah seorang dari mereka sebagai kurban di sisi Ka'bah. Janji ini bukan sekadar sumpah serapah, melainkan sebuah ikrar yang lahir dari kedalaman hati seorang yang menyadari nikmat dan kuasa ilahi. Waktu berlalu dan Abdul Muthalib dikaruniai 10 orang putra. Ketika anak-anaknya telah dewasa, ia pun mengutarakan nazarnya yang dahsyat itu. Bukan dengan paksaan, melainkan dengan penjelasan yang bijak. Ia menyampaikan niatnya untuk menunaikan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya yang telah tumbuh di bawah didikan seorang ayah yang bijaksana dan beriman, menerima nazar tersebut dengan penuh ketaatan dan kerendahan hati. Mereka bertanya, "Apa yang harus kami lakukan, ayahanda?" Dalam menghadapi nazarnya, Abdul Muthalib menunjukkan kecerdasan dan keteguhan hati. Ia mengusulkan metode pengundian yang adil, di mana setiap putranya menuliskan nama mereka pada sebuah dadu. Proses ini dilakukan dengan serius dan penuh kehormatan di dekat patung Hubal, berhala utama kaum Quraisy pada masa itu. Ironisnya, dadu yang digunakan adalah alat yang biasanya dipakai untuk menentukan tanggung jawab atas diat atau tebusan darah dalam perselisihan antar suku. Pilihan tempat dan alat yang dipakai Abdul Muthalib menyimpan makna simbolik yang mendalam. Sebagai tokoh terkemuka Quraisy, ia seolah menentang tradisi jahiliyah dengan nazarnya yang berlandaskan keimanan kepada Allah. Kisah ini tidak hanya menjadi saksi sejarah ujian berat seorang pemimpin, tetapi juga cerminan perjuangan nilai-nilai tauhid di tengah dominasi kepercayaan jahiliyah. Penjaga dadu yang bertugas memastikan proses pengundian berjalan dengan adil, menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ketegangan menyelimuti suasana saat dadu-dadu bergulir, dan hasil yang muncul mengejutkan semua pihak. Nama yang terpilih adalah Abdullah, putra kesayangan Abdul Muthalib. Abdullah yang kelak menjadi ayah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan sebagai yang harus dikorbankan. Kabar mengejutkan ini dengan cepat tersebar di kalangan suku Quraisy, menimbulkan beragam reaksi. Beberapa orang terperanjat, sementara yang lain diliputi rasa cemas. Banyak yang berusaha menghentikan Abdul Muthalib agar tidak melaksanakan nazarnya. Mereka dengan keras mempertanyakan niat tersebut, menegaskan,
Demi Allah, engkau tidak boleh membunuhnya begitu saja. Jika engkau melakukannya, orang-orang pasti akan mengikuti jejakmu dan mulai menyembelih anak-anak mereka sendiri. Apa jadinya kehidupan manusia nanti? Peringatan mereka bukanlah omong kosong belaka, karena tindakan seperti itu dapat memicu kekacauan sosial yang besar. Beberapa tokoh Quraisy bahkan menawarkan tebusan sebagai jalan keluar agar nyawa Abdullah terselamatkan. Tak hanya mereka, anak-anak Abdul Muthalib sendiri memohon kepada ayah mereka untuk mencari solusi lain. Mereka tak sanggup membayangkan kehilangan saudara tercinta. Situasi itu menjadi ujian berat yang mengguncang hati Abdul Muthalib, menguji keteguhannya sebagai seorang pemimpin dan ayah. Di tengah dilema yang begitu rumit, Abdul Muthalib memutuskan untuk mencari petunjuk dari seorang peramal ternama yang berada di wilayah Khaybar, dekat Madinah. Perjalanan panjang dan penuh tekad, ia tempuh demi menemukan jalan keluar terbaik. Setelah mendengarkan kisah Nazar serta hasil pengundian yang membuat hati Makkah terhentak, peramal wanita itu memberikan saran yang bijaksana dan penuh makna. Ia menyarankan agar Abdul Muthalib mengganti pengorbanan Abdullah dengan 10 ekor unta, lalu mengulang proses undian. Jika nama Abdullah tetap keluar, jumlah unta ditambah 10 ekor lagi, dan begitu seterusnya, sampai nama unta yang muncul. Kembali ke Makkah, Abdul Muthalib mengikuti saran tersebut. Pengundian dilakukan berulang-ulang, tetapi nama Abdullah terus saja muncul. Jumlah unta semakin bertambah, 10, 20, 30, hingga mencapai 100 ekor. Baru ketika taruhan mencapai 100 ekor unta, nama unta akhirnya keluar sebagai yang harus disembelih. Namun, Abdul Muthalib yang merasakan keajaiban dan campur tangan ilahi belum merasa cukup yakin. Dengan keteguhan hati, ia bersumpah, "Tidak, demi Allah, aku akan mengocok dadu ini 3 kali lagi." 3 kali pengundian dilakukan, dan setiap kali nama unta yang keluar. Akhirnya, Abdul Muthalib menerima keputusan tersebut sebagai tanda kepastian ilahi. 100 ekor unta disembelih, dan dagingnya dibagikan kepada seluruh penduduk Makkah. Anehnya, tidak ada hewan buas yang mendekati daging itu. Hanya manusia yang diperbolehkan menikmatinya. Peristiwa ini menjadi bukti nyata akan kekuasaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta simbol pengorbanan dan keimanan yang mendalam dari Abdul Muthalib. Kisah Nazar Abdul Muthalib bukan sekadar catatan sejarah biasa, melainkan sebuah pelajaran mendalam tentang keimanan, pengorbanan, dan kebijaksanaan ilahi. Peristiwa yang nyaris menjadi tragedi ini justru berakhir dengan pengagungan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan kebesarannya. Kejadian pengundian yang berulang kali selalu menghasilkan nama Abdullah sebelum akhirnya berganti ke unta, jelas menunjukkan campur tangan Allah yang melindungi Abdullah sekaligus menguji keteguhan iman Abdul Muthalib. 100 ekor unta yang akhirnya disembelih menjadi simbol pengorbanan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dagingnya yang dibagikan kepada penduduk Makkah tidak hanya menjadi bentuk ketaatan Abdul Muthalib, tetapi juga simbol keberkahan dan rahmat yang melimpah. Lebih dari itu, kisah ini memperlihatkan pertemuan antara tradisi jahiliyah yang diwakili oleh patung Hubal dan penggunaan dadu sebagai alat penyelesaian sengketa dengan nilai-nilai keimanan yang tulus. Meski hidup di tengah budaya jahiliyah, Abdul Muthalib menunjukkan keteguhan hati untuk tetap menjalankan nazarnya dengan mencari jalan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keputusan dan kebijaksanaannya tidak hanya mencerminkan ketaatan, tetapi juga keadilan yang luar biasa dalam proses tersebut. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya menepati janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meski menuntut pengorbanan besar. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman, selalu menyediakan jalan keluar penuh hikmah bagi mereka yang berserah diri dengan tulus. Wallahu alam bisyawab. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah untuk menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.